Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita boleh bersatu hati. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh berkumpul bersama untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Mari ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai. Saya persilakan semua sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita pagi hari ini dengan mengangkat satu pujian, suci, suci, suci. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Silakan. Segala pujian Kuduslah Tuhan.
mengajari Engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Amin. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita selanjutnya, marilah kita masuk di dalam doa pengucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, ampunilah setiap dosa, kesalahan kami, setiap pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, baik itu dari ucapan kami, tingkah laku kami, dari pikiran-pikiran kami yang jahat. Tolong Tuhan Yesus, ampunilah kami. Kami juga sering menyakiti hati Tuhan, kami juga sering menyakiti hati orang lain. Ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri akan menguasai setiap kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Ibadah kami hari ini boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan, nama-Mu boleh diagungkan tinggi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jalannya ibadah pagi hari ini, kiranya Tuhan Yesus pimpin dari awal pertengahan ke akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan saya ulangi lagi, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mazmur 103 nomor 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Untuk meresponi pengakuan dosa kita pada pagi hari ini, mari kita angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setia
Ayat yang menjorok keluar akan saya bacakan, sedangkan ayat yang menjorok ke dalam, Bapak Ibu semua yang membacakannya sampai pada ayat yang terakhir. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Azab, Allah berdiri dalam sidang ilahi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyahlah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Dan anak-anak yang menghakimi kamu sekali.
Demikian tadi persembahan pujian yang dibawakan oleh Ibu Adit. Biarlah melalui kesaksian pujian yang dibawakan Bu Ari menjadikan berkat bagi kita semua, bahwa Yesus itu adalah satu-satunya sumber kekuatan, hiburan, perlindungan, semuanya yang Tuhan Yesus berikan itu untuk kebaikan kita semua. Amin. Mungkin dari Bapak Ibu Jemaat masih ada yang mau bersaksi, saya persilakan. Jikalau belum ada, marilah kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Marilah kita mengangkat pujian firman jadi manusia.
Terima kasih Tuhan, firman yang telah menjadi manusia itu telah diam di antara kita semua yang percaya. Dan kami boleh terus merenungkan kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan pada minggu ini juga Tuhan, ibadah kami akan didasari oleh kebenaran firman. Mari berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh mendapatkan tempat yang layak di hati kami. Roh Kudus, tolonglah kami. Segala kuasa si jahat yang ingin merampas firman dari pendengaran dan hati kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh yang Kudus menguasai kami semua, sehingga kami boleh dapat menikmati firman Tuhan. Mari berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya puji Tuhan,
kita boleh bersama-sama kembali beribadah pada minggu kedua di bulan Juli ini. Dan kita semua masih tetap diberikan kesehatan dan keselamatan dari Tuhan. Puji Tuhan, semua oleh karena anugerah-Nya. Baik, mari kita akan bersama-sama pada minggu kedua ini menggumuli bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 12. Ya baik, kalau sudah semuanya kita akan baca perbalas-balasannya. Saya akan membaca ayat yang menjorok keluar dan Ibu Bapak akan membaca ayat yang menjorok ke dalam. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku. Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar. Dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat kepada Allah Tuhannya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami berdagang diri dan engkau tidak mengerjakannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Dan kamu mendesak-desak semua gurumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Serta memukul dengan tinju dengan gerak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, Suaramu tidak akan didengar di tempat ini. sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki? Dan mengadakan hari berdagang diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, Dan mengetahkan kain karung dan aku sebagai laki tidur. sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelamingan dan melepaskan tali-taliku. supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya, Dan mematahkan setiapku. supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, Dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, Dan lukamu akan pulih dengan segera. kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu, Dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri, Dan
taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, Yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dilindungi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pada minggu ini saya beri judul keseimbangan hidup, rohani dan juga jasmani. Nah, kalau kita sudah minggu yang lalu dan menikmati perjamuan kudus, kita sudah diingatkan bagaimana ada hukum-hukum Allah yang menuntun kita supaya kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Dan orang-orang yang mentaati hukum-hukum Allah itulah yang akan menerima anugerah atau berkat. Tadi seperti Dinas Pendidikan juga menyampaikan, orang-orang yang takut akan Tuhanlah. Kita bisa tahu dan mengerti bagaimana Allah mau mengajarkan kepada kita masing-masing. Jikalau pada zaman perjanjian lama sebelum ada hukum-hukum Allah, manusia bebas melakukan apa saja. Dan mereka melakukan apa saja itu yang mereka anggap bahwa itu baik dan itu benar. Mereka tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah dan keliru. Tetapi ketika hukum itu diberikan kepada manusia, manusia semakin tahu bahwa selama ini apa yang mereka lakukan, apa yang kita lakukan ternyata adalah melanggar dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, kalau kita Kristen diatur dan diberikan hukum-hukum supaya kita menjadi Kristen-Kristen yang sejati, yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap pada jalur yang Tuhan tentukan kepada kita. Di dalam dunia pendidikan juga demikian, ada aturan-aturan yang diberikan kepada murid-murid, baik kalau di sekolah, kalau di universitas, di kampus, ada setiap aturan-aturan supaya tidak dilanggar. Di kantor-kantor juga ada aturan-aturan kerja. Supaya apa? Supaya tidak dilanggar. Semua ada aturan yang diberlakukan kepada kita. Tetapi kita bisa melihat bagaimana di dalam bulan pendidikan ini juga dalam Efesus 6 ayat 4b dikatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kalau kita tidak diajari, kalau kita tidak dididik, kalau kita tidak dibimbing orang tua waktu kita kecil, mungkin sampai saat ini kita tidak bisa membaca, atau mungkin kita tidak akan menikmati indahnya bersekolah bersama-sama dengan teman-teman. Tetapi bersyukur bahwa kita dari rumah saja kita sudah diajari, kita sudah dididik, kita sudah dibimbing. Nah, orang tua punya tanggung jawab yang besar untuk mengajari anak-anaknya. Kita sebagai rohaniawan juga punya tanggung jawab yang besar untuk membimbing jemaatnya Tuhan. Semua punya tanggung jawab, dan tanggung jawab itu harus dipertanggungjawabkan lagi nantinya. Oleh karena itu, di dalam Yesaya sudah menjelaskan dua hal yang tentunya berbeda dan sangat-sangat kontras. Dikatakan kesalehan yang palsu dan kesalehan yang sejati. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu hidup dengan seimbang, bukan dengan yang asli
atau yang sejati atau seimbang dengan yang palsu, bukan. Tetapi seimbang bagaimana kebutuhan jasmani juga seimbang dengan kebutuhan rohani kita masing-masing. Sehingga Bapak Ibu dan saya akan hidup benar-benar seturut dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tidak mengabaikan aturan-aturan dari hukumnya Allah. Kita juga tidak mengabaikan ada aturan-aturan yang diberlakukan kepada kita sepanjang kita hidup sebagai manusia. Jadi jangan kita langsung anarkis, kita katakan tidak, saya hanya mau ikut hukum-hukum Tuhan saja, lalu hukum manusia kita langgar, ya. Hukum manusia kita tidak taati, dan seterusnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Ulangan pasal 8 ayat 5 ya, dikatakan maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Jadi kalau kita buka di Ulangan, kita juga bisa melihat bagaimana aturan-aturan itu diberikan. Karena Ulangan masuk di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab hukum yang diberikan Allah pertama kepada bangsa Israel. Jadi seseorang yang mengajari anaknya itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu yang memiliki anak pasti sudah mengetahui sejauh mana harus mengajari anak-anaknya. Nah, kalau tidak diajari, tidak dibimbing, konsekuensinya saya katakan bahwa ada pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan kepada Allah yang memiliki anak-anak itu, yang memiliki Bapak Ibu juga. Sedemikian juga sebagai rohaniawan, kami juga akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Sejauh mana kami membimbing jemaatnya, Tuhan sudah percayakan ini. Jangan sampai jemaat menyimpang, biarkan saja. Jemaat melakukan hal-hal yang tidak benar dan terdengar atau terlihat, kita biarkan saja. Apakah aman-aman saja? Tidak. Kami harus bertanggung jawab. Sehingga kalau kami menegur, kami mengingatkan, wah, nanti pasti akan berkata bahwa rohaniawan itu jahat, ya. Rohaniawan itu gak suka sama aku, rohaniawan itu membenci aku. Padahal tidak demikian. Justru itu tugas yang memang harus kami lakukan. Kalau kami tidak mengingatkan, kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Sedemikian juga Bapak Ibu yang ada anak, ada cucu di rumahnya. Kalau Bapak Ibu tidak membimbing, mengajari, bertanggung jawablah kelak nanti kepada Tuhan. Nah, ini kalau guru-guru pasti tahu ini. Jadi menurut ahli ketika pandemi itu kan, ketika terjadi adanya sekolah di rumah, ya, di rumah itu orang tua pun harus benar-benar memperhatikan anak-anaknya. Nah, beda kalau orang tuanya bekerja ya, kalau yang pas ada di rumah dia harus memperhatikan anak-anak ikut sekolah online atau tidak. Tapi tidak hanya sampai di situ, ada aspek moral, karakter, emosi dan sosial harus berjalan beriringan dengan pendidikan anak-anak tersebut. Jangan sampai mereka pintar pada nilai di raportnya tinggi, tapi secara moral mereka tidak baik, secara karakter mereka tidak baik, emosi dan dalam kehidupan sosial pun mereka tidak mampu. Selain itu juga, kalau dulu juga saya tanya pasti tahu, ada kemampuan kognitif atau kemampuan secara rasional, afektif, kemampuan yang berkaitan dengan nilai dan sikap, juga psikomotor, kemampuan mengembangkan keterampilan. Kurikulum 13 ini kan isinya semua ini, ya, betul ya, isi semuanya hal-hal ini. Itu diajarkan di sekolah supaya anak bisa memiliki kemampuan yang baik, secara rasional, secara bersikap, secara keterampilan mereka masing-masing. Tetapi keseimbangan antara teori dan praktek memang harus berjalan beriringan, antara batin dan juga aksi yang perlu dikembangkan. Kalau ilmu padi kan semakin tinggi ya, semakin
merunduk ya, semakin rendah hati, semakin mengerti, sehingga anak-anak pun juga jikalau mereka memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, mereka juga harus memiliki kepekaan, karakter, dan kepedulian yang tinggi. Nah, sekolah Kristen kalau kudus ini kan mengembangkan hal tersebut ya. Jadi anak-anak kita akan bilang, anak-anak ayo perhatikan di bawah wadah kotoran, terus diangkatnya, dibersihkannya. Ayo itu anak-anak, temannya lagi buat apa itu? Oh, lagi angkat meja. Apa yang harus dilakukan? Oh, dibantu. Itu kepekaan. Nah, diajarkan sejak dini. Sehingga ketika melihat orang yang angkatnya berat berlebihan, dia enggak lalu dia tadi saya bantu Bu, saya bantu Pak. Itu diajarkan sejak dini dari sekolah. Dan kita jangan sampai membalik ya, waktunya harusnya membantu bekerja, kita makan atau kita tidur. Waktunya kita makan atau tidur, kita bekerja. Itu kadang-kadang manusia membalikkannya seperti itu. Jadi sejauh mana kepekaan kita? Jadi saya bicara anak-anak, bagaimana dengan orang tua? Ada kepekaan tidak? Ada kepedulian yang tinggi tidak kepada sesamanya? Jangan sampai kita mengabaikan banyak hal. Beda dengan tugas dan tanggung jawab. Memang tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu nggak akan bisa mengganti. Ya kan, kalau di sekolah guru, Bapak Ibu nggak bisa mengganti tugas dan tanggung jawab karena itu sudah menjadi tugas kerjanya. Tetapi dalam kehidupan praktis sehari-hari, punya tidak kepekaan dan kepedulian ketika melihat orang yang sedang susah payah mengangkat barang yang berat, lalu kita cuma lihat saja, padahal kita bisa menolong. Ayo saya bantu Bu, saya bantu. Tidak cuek aja, biar aja diangkat sendiri. Aku sudah dari tadi kok. Tidak seperti itu. Bicara tentang kepekaan dan karakter. Dan karakter itu tidak ada di sekolah pendidikan. SD, SMP, SMA sampai teologi tidak ada. Itu diajari namanya. Sehingga bagaimana kita peduli terhadap orang-orang yang ada. Bahkan tadi di Mazmur kan dikatakan orang miskin, orang yang tak berdaya. Yesaya juga akan menyebutkan hal itu. Bagaimana ibadah yang sejati seharusnya tidak hanya berbicara tentang sebuah kebaktian liturgi, tetapi juga menolong, peka. Ini mengajarkan kepada kita, sehingga kita harus punya kepekaan. Oh, di depannya ada yang kurang, saya harus mengangkat. Oh, di depannya kita tidak mungkin Pak Marcel lupa, saya harus tahu. Tidak lalu kita sengaja biarin aja nanti Pak Marcel ya Pak, atau biarin aja nanti ada pengurus yang buat. Tidak begitu. Tetapi ada banyak hal yang menuntut kita peka bahwa segala sesuatunya harus kita lakukan. Dan kepedulian. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekolah Kristen Kalang Kudus sudah terus memberikan itu kepada anak-anak, sehingga mereka tidak hanya keluar dengan ilmu pengetahuan yang baik, dengan pikiran dan kepintaran, tapi juga mereka keluar dengan karakter yang sangat-sangat baik sebagai anak-anak Kristen. Nah, yang terjadi kan seperti yang saya katakan, nilai rapor tinggi namun tidak ada aksi, tidak ada karakter yang dihasilkan, tidak ada kepekaan yang diciptakan, tidak ada jiwa sosial yang diberikan kepada anak-anak sejak dini. Memang miris, tapi ya kita harus terus mengembangkan. Tidak mungkin tidak bisa, pasti bisa. Dan ini terus dikembangkan oleh setiap dunia pendidikan yang ada, terutama punyanya Kristen, untuk mengembangkan, walaupun memang biaya mahal, karena memang alat-alat perlengkapan juga semakin meningkat harganya, tetapi justru itu jangan membuat terjadinya ketidakseimbangan. Justru harus membuat kehidupan semakin seimbang
antara pendidikan yang tinggi dan moral serta kepedulian sosial. Nah, Nabi Yesaya dalam teks ini menentang kemunafikan orang-orang Israel yang ditutupi dengan kehidupan rohaninya. Jadi dikatakan wujud ibadah sejati seharusnya tidak saja berupa tindakan liturgi semata, tetapi harus nyata di dalam tindakan kita semua sebagai orang-orang yang beribadah. Tuhan sanggup melihat kedalaman hati kita walaupun kita bisa berpura-pura di hadapan manusia. Kita bisa menipu sesama kita. Kita bisa menipu saudara seiman kita, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa menutup-nutupinya. Tuhan tidak akan terkecoh dengan tampilan ibadah kita. Lalu ketika keluar dari tempat ibadah kita justru tipu sana tipu sini. Seakan kita nggak pandang dulu. Orang yang miskin pun kita tipu. Orang yang nggak punya apa-apa pun kita tipu. Itulah ibadah yang palsu. Ibu bapak yang dikasihani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menginginkan hal itu, tapi Tuhan justru menginginkan kesinambungan dari ibadah kita yang nyata saat ini sedang duduk beribadah dan sikap serta tindakan kita masing-masing. Yesaya melanjutkan bahwa ada hubungan penyembahan dengan Allah harus berdampak pada relasi yang penuh kasih. Setelah kita punya hubungan yang nyata dengan Tuhan di dalam ibadah, setelah itu kita harus punya relasi yang baik, punya relasi yang penuh kasih dengan sesama. Ingat, bukan mengasihi yang sama, tapi mengasihi sesama. Terkadang kita lalu tertipu dengan bahwa karena dia Kristen, saudara, aku harus mengasihi dia. Padahal kita harus mengasihi tidak hanya dia Kristen, tetapi siapa saja yang membutuhkan uluran tangan kasih kita. Memperhatikan kekurangan supaya tidak terjadi kesenjangan yang semakin jauh antara yang punya dan tidak punya. Itu yang Tuhan inginkan di dalam ibadah yang sejati. Kehidupan disiplin rohani kita seperti berdoa, berpuasa, dan melakukan ritual tertentu yang bersumber dari pengenalan kita akan Taurat Tuhan, itu akan berdampak bagi bagaimana kita melakukannya. Kalau kita berpuasa, kemudian melakukan ritual-ritual, kemudian berdoa tanpa kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, bisa jadi kita keluar, kita tidak dapat melakukan apa yang sudah diperintahkan kepada kita. Nah, oleh karena itu, di sini bukan dilarang tidak boleh berpuasa. Puasamu itu munafik, puasamu itu tidak benar, bukan dilarang. Tidak boleh berpuasa, tidak. Tetapi yang Tuhan kecam dari mereka adalah mereka berpuasa dan melakukan ritual-ritual, tetapi setelah itu mereka bertindak jahat. Itu yang Tuhan kecam kepada orang Israel. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa ini akan berimbas pada aksi yang penuh simpati. Kritik Nabi Yesaya atas ketimpangan itu adalah kritik kepada kemajuan manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan nilai rohani dan nilai jasmani. Jadi kita diajak untuk mari kita memberikan keseimbangan yang nyata di dalam kehidupan kita sendiri. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita rutin beribadah, kalau kita melayani, kemudian kita melakukan puasa Senin dan Kamis, itu juga harus diimbangi dengan perbuatan-perbuatan jasmani yang ada di dalam kehidupan kita. Ya tadi kita melihat orang-orang yang mengalami kesulitan dan kesulitan, kita tidak bisa mengabaikan hal itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh nas ini dibuat dalam bentuk dialog. Jadi percakapan antara Allah yang tadi seperti saya
seperti percakapan Allah dengan orang-orang munafik yang awalnya mereka menuju Tuhan untuk menjawab mereka, menjawab setiap doa mereka, menjawab mereka sesuai dengan ibadah mereka. Tapi penjahit Tuhan justru membeberkan, menyampaikan isi hati Tuhan kepada mereka. Karena di balik kemegahannya ibadah mereka dan salehnya ibadah mereka, justru ada dosa yang mereka tutupi dengan kehidupan rohani. Nah, kita nggak bisa menutupi dosa kita dengan jubah rohani, dengan datang beribadah, dengan berdoa, dengan berpuasa sambil nangis-nangis. Kita tidak bisa. Kita bisa menipu manusia, tapi kita tak bisa menipu Tuhan. Kita bisa melihat yang pertama dari penjelasan teks ini adalah bagaimana Allah menegur bangsa Israel. Pertama memang Allah menguji mereka. Ayat 1 dan ayat 2, sanjungan Tuhan menyanjung mereka mengenai kesalahan orang Israel, kesalahan mereka yang sangat taat. Mereka rindu bergaul dengan Tuhan. Namun Tuhan sebenarnya mengecam apa yang mereka lakukan, mengecam kemunafikan mereka. Jadi kadang kalau Tuhan menyampaikan itu bagus sekali apa yang engkau lakukan, tetapi ada tetapinya. Seperti itu yang Tuhan mau sampaikan kepada bangsa Israel. Bagus ibadahmu, bagus puasamu, tetapi Tuhan mengecam setelah itu apa yang mereka lakukan. Beberapa orang telah berupaya menyembunyikan kejahatan mereka melalui kesalehan. Allah sedang menegur inti terdalam dari relasi manusia dengan Allah dan sesama. Karena setelah mereka beribadah dan melakukan ritual-ritual, justru dengan sesama mereka menjadi jahat. Padahal bentuk dan dampak dari ketika kita beribadah kepada Allah, setelah kita selesai, aksi yang kita lakukan adalah kita justru semakin mengasihi, semakin peduli, semakin punya beban terhadap orang lain. Bahkan mereka yang belum mendengarkan tentang Injil Yesus Kristus sama sekali. Kita tidak bisa egois bahwa kita saja yang diselamatkan, tapi kita punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Sehingga Allah terus mengingatkan, ini bukan berarti Allah tidak mengasihi Israel, tidak. Ingat bahwa Israel adalah umat pilihan, orang kesayangannya, bangsa kesayangannya Allah. Tetapi bangsa kesayangan ini terus ditegur, diingatkan, bahkan dipukul oleh Allah. Jadi kalau kita bilang aku anak Allah, aku kesayangannya Allah, ya siap-siap kita akan ditegur dan diingatkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima, mereka justru merasa benar. Ditegur oleh Allah, mereka tidak sadar. Iya, aku salah. Nah ini kalau kita lihat di dialog ini kan seharusnya kalau saya dialog nih sama Mbak Catherine, dalam isi dialog ini saya tegur nih Mbak Catherine karena Mbak Catherine salah. Jelas bagaimana iya ya Pak, aku ini salah Pak, minta maaf ya Pak ya. Ini kan kalau sama Pak Marcel. Atau saya berdialog sama Bunita, saya juga sama, saya tegur. Tetapi responnya berbeda. Kita bisa merasa tidak Pak, saya melakukan ini benar. Pak menegur saya ini salah. Pak yang salah. Kenapa Pak menegur saya? Karena saya ini melakukan hal yang benar. Bisa saja kita berdialog dan kemudian kita berbantah-bantah, atau kita berdebat, ya, berdebat. Karena kita sama-sama manusia. Tapi coba lihat Israel. Tuhan tegur, bukan manusia itu, bukan nabi yang tegur lagi. Ya, mau memakai perantaran Nabi Yesaya, ditegur, tapi mereka bisa merasa benar. Ini benar-benar bangsa yang tidak takut akan Allah. Padahal saya selalu lihat bahwa harus punya
punya rasa takut kepada Allah. Kalau kita tidak punya rasa takut kepada Allah seperti yang saya katakan, kita ibadah, kita keluar, kita bisa tipu sana, bisa tipu sini. Karena kita tidak punya rasa takut kepada Allah. Tapi coba berikan saja sedikit rasa takut kepada Allah. Sehingga ketika kita mau melakukan hal yang jahat, hati nurani kita pasti berbicara. Kamu bohong, kamu jahat, kamu sudah nipu. Padahal kamu baru selesai ibadah tadi, baru selesai dengan firman. Itu Roh Kudus berbicara kuat. Kalau kita mengabaikan lagi hati nurani, maka pasti mati. Kalau sudah mati, kita akan melakukan apa saja, walaupun itu salah, kita pasti akan merasa benar. Karena ini sudah mati. Siapa yang tidak pernah dibisik, dia juga dibisik, sudah, tapi dibicarakan di dalam tadi barusan buat itu tidak benar loh. Nah, saya selalu diingatkan, pasti juga Bapak Ibu yang cinta Tuhan, ada Roh Kudus di dalam dirinya, karena Roh Kudus berdiam di dalam hatinya, pasti juga berdoa. Tadi itu tidak baik, kamu tidak suka. Tadi itu kamu bisa bertindak seperti itu. Padahal dia itu orang lemah. Padahal kamu kenapa nggak bisa bantu dia? Padahal dia itu orang lemah. Padahal kamu bisa membantu. Itu pasti berbicara di dalam hati. Apalagi ketika kita melakukan dosa, pasti kita juga diingatkan oleh Tuhan. Nah kalau sudah tidak ada yang terjadi, mati. Jadi mereka masih tetap terus menyangka, mereka merasa benar. Sehingga di ayat 35 yang tadi kita bacakan, mereka justru mengapa puasa kami tidak berkenan kepadamu Tuhan? Kenapa Engkau tidak memperhatikan? Tapi justru ketika mereka menyampaikan itu, Tuhan membeberkan setiap apa yang sudah mereka lakukan. Allah tidak berkenan kepada kesalehan yang menutupi kerusukan hidup mereka. Tuhan mempertanyakan berkali-kali kesungguhan mereka berpuasa dan juga beribadah. Karena Tuhan mau ketika mereka melakukan itu, mereka juga berdampak dan bertindak dan berdampak ya di dalam kehidupan mereka setiap hari. Kita tidak bisa terus hidup dengan terus menyangkal ketika Tuhan itu mengingatkan kita. Ada kalanya kita harus menyadari bahwa ya saya bukan ada kalanya, memang kita harus menyadari bahwa kita ini salah. Saya kemarin katakan bahwa Tuhan sedang menyeleksi kita. Tuhan terus menyeleksi, menampi kita. Jika ada dari kita yang tereliminasi, ya bukan karena salahnya jemaat, bukan karena salahnya pengurus, bukan karena salahnya kepala, tapi Tuhan sedang memurnikan kita. Karena Tuhan tidak mau dan tidak berkenan kita melakukan segala sesuatu untuk Dia, justru itu kita pakai untuk membungkus dosa dan kemunafikan yang kita lakukan. Tuhan pasti tidak berkenan. Mau sampai berapa lama kita bertahan di hadiratnya Allah dengan cara kita seperti itu, saya kira tidak akan lama, karena Tuhan terus akan memurnikan. Ketika kami persekutuan doa juga yang kami bahas tentang hal tersebut, Tuhan sedang memurnikan. Begitu banyak ada yang tereliminasi oleh karena tidak sanggup bertahan di hadiratnya Allah. Mari kita sama-sama menjaga langkah kita. Kita mau ditegur dan jangan merasa benar. Ayat 6 dan 7 justru menyampaikan bahwa kita juga siap untuk dikoreksi. Tuhan meluruskan kembali hakikat ibadah manusia. Ibadah harus berdampak pada tindakan atau sikap untuk melepaskan sesama manusia dari penganiayaan, dari kelaliman, dari perhambaan atau dari segala macam yang tadi saya sebutkan. Setiap kelemahan, penderitaan, sakit, penyakit, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang sudah tidak punya orang tua, orang-orang timpang, orang-orang yang lemah, kita harus berdampak pada mereka. Ibadah itu seperti itu. Tuhan justru mengoreksi. Ketika mereka merasa benar, ditegur dan merasa benar, Tuhan terus tunjukkan. Nah kalau kita ditunjukkan seperti itu, ya benar, ternyata saya yang salah.
saya dikoreksi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga saya mau semakin hari semakin menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Puasa sebagai salah satu wujud ibadah, bukan sekedar menahan lapar dan menghemat uang belanja, tetapi tindakan untuk berbagi makanan hingga mengenyangkan orang yang lapar. Ya, disebutkan di sini orang-orang yang lapar. Orang-orang yang lapar. Jadi wujud dari kita berpuasa untuk juga ketika kita selesai, kita menjadi saluran berkat bagi mereka. Berbagi kenyamanan bersama-sama orang miskin, memberi kehormatan kepada mereka yang dipermalukan karena telanjang, dan memperbaiki relasi kekeluargaan. Jadi hal-hal sepele yang sebenarnya kita sudah tahu dan harus bagaimana, langkah apa yang harus kita lakukan. Hal-hal yang kita sudah mengetahui. Setelah ibadah, apa yang harus kita lakukan? Dia berkata, setelah ibadah, oh ya saya memperbaiki relasiku dengan orang tuaku. Setelah ibadah, oh ya aku memperbaiki relasiku dengan saudaraku. Tadi barusan marah. Setelah ibadah, oh aku memperbaiki relasiku dengan anakku. Tadi baru tak marah-marahin anakku. Setelah ibadah, aku menyelesaikan tindakanku dengan relasiku dengan istriku atau dengan suami. Jadi gak bisa selesai ibadah terus pulang gak ngomong-ngomongan sama mama, papa, atau sama suami atau istri. Gak bisa. Ibadah yang sejati tidak berbicara tentang itu. Aduh Pak, aku tuh loh gak salah. Pak, yang salah itu loh istriku. Biarkan dia minta maaf terlebih dahulu. Tidak seperti itu yang diajarkan Tuhan. Kita yang harus mengambil tindakan, mendahului untuk mengajak dan menyelesaikan setiap persoalan. Aku tadi telah salah, Mbak Catherine minta maaf ya. Atau nanti gengsi lah aku minta maaf sama anak kecil. Kan aku orang tua. Padahal orang tua harus menjadi contoh kan. Nah, anak belajar dari rumah, dari siapa? Ya dari orang tua, dari bapak, mama, mbahnya di rumah. Kalau kita tidak mengajarkan hal tersebut, ya anak-anak pasti ikut mencontoh. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua yang melihat ada kekeliruan dan kesalahan. Jadi harus menyelesaikan sebelum kita beribadah, menyelesaikan sebelum kita terus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus menyelesaikan. Kita harus berdampak bagi sesama. Dan yang terakhir, lakukanlah yang benar. Tuhan mengingatkan untuk kita melakukan hal yang benar. Dari ayat 8 sampai ayat 12 yang kita baca tadi, itu menunjukkan bagaimana setelah Tuhan tegur, Tuhan berikan koreksi, terus Tuhan berikan caranya seperti ini. Tuhan memberi jaminan apabila ibadah dilakukan juga berkesinambungan dengan karya nyata atau secara kesaksian hidup kita di masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Orang yang melakukan ibadah sejati akan hidup bagaikan fajar setiap pagi, menerangi dan mengusir kegelapan. Kebenaran dan kemuliaan Tuhan akan mengiringi kehidupannya. Tuhan berkenan kepada seruan mereka. Ketika mereka berpihak kepada orang yang susah, Allah pun akan berpihak kepada mereka. Ingat, berseru kepada nama Tuhan. Ya ibu-ibu, jangan berseru kepada nama yang lain. Ya, saya sebutkan kemarin hari Jumat kita berbicara tentang seruan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan berkenan mendengarkan seruan. Di Mazmur katakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Pak, orang-orang yang tidak takut tidak didengar juga, tetapi belum dijawab. Tidak akan tidak dijawab. Tapi jika kita berkenan, kita berseru, maka ketika Tuhan tahu bahwa kita sedang berseru kepada
Dia juga mau kita berpihak kepada orang-orang yang susah. Kalau kita berpihak kepada orang yang susah, Allah akan berpihak kepada kita. Kalau kita menyusahkan orang yang susah, Tuhan juga akan menyusahkan hidup kita. Kebalikannya seperti itu. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika kita tidak mendidik anak, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Ketika kami rohaniawan juga tidak membimbing jemaat, kami juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Plus dan minusnya pasti selalu ada. Jadi silakan kalau mau hidup susah dan tidak mau berpihak kepada Tuhan, maka kehidupan kita juga yang kita alami juga akan semakin sulit. Padahal sebenarnya tidak sulit. Tuhan berjanji menuntun, memuaskan dan memperbaharui orang-orang yang mewujudkan ibadahnya di dalam karya kebaikan, karya-karya yang nyata. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari jikalau hari ini keseimbangan hidup kita lagi timpang, lagi tidak sehat, maka kita harus datang kepada Tuhan. Jangan kita memenuhi ambisi kehidupan jasmani kita, karena kalau kita melakukan tanpa kita takut kepada Tuhan, sama saja kita sedang mempromosikan diri atau menyombongkan diri kita, karena kita pasti akan mencari nama kita. Tetapi mari kita mendahului dengan kehidupan kualitas kerohanian kita yang benar. Karena ketika kehidupan dan kualitas kerohanian kita bertumbuh dan menjadi benar, maka apa yang kita lakukan di masyarakat akan berdampak pada hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan mencari nama kita semata, bukan mencari supaya orang menyanjung kita, bukan mencari supaya orang memuji-muji kita dan membanggakan kita, tidak. Karena kualitas perbuatan kita di luar ditentukan dengan kualitas kerohanian kita masing-masing. Sehingga jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Teguran agar kita mendekatkan ibadah, tetapi juga melaksanakan ibadah yang karya, ibadah sesama, yang memperhatikan sesama yang rentan atau yang susah. Jadi kalau kita beribadah dan tingkat kerohanian kita bertumbuh, ketika kita menolong orang yang susah, kita tidak akan mengambil keuntungan dari situasi, atau kita tidak akan mencari nama kita supaya kita dipuji dan dihargai. Tidak. Justru kita melakukannya oleh karena bentuk kasih kita kepada mereka, oleh karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita semua. Dunia modern cenderung menutupi kejahatan dengan berbagai bahasa rohani dan simbol agama, kadang telah mengecohkan banyak orang. Oh, ini dari agama A, oh ini dari gereja A, gereja B, gereja C, dan lain sebagainya. Justru sebenarnya yang dilakukan jika itu tidak didasarkan pada kehidupan rohani yang baik, pada kehidupan yang takut akan Tuhan, itu bisa berujung pada kesombongan diri dan mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi keseimbangan rohani yang mau saya sampaikan dan yang disampaikan oleh saya adalah bagaimana kita mendahuluinya dengan relasi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan, selesaikan hubungan kita dengan Tuhan, selesaikan juga setiap persoalan kita dengan Tuhan, sehingga Allah memperbaiki kita dan hari demi hari Tuhan mengubah kita semakin hari semakin menjadi mulia dan nyata, sehingga ketika kita keluar bukan yang nampak lagi Pak Marcel, bukan yang nampak lagi Ibu Nita, bukan yang nampak lagi Pak Kevin, bukan yang nampak lagi Bu Sulis, bukan yang nampak lagi Bu Anis atau Bu Ari dan jemaat yang lain, bukan, tapi yang nampak semuanya itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Dan kita juga harus terus berjalan beriringan dengan pendidikan rohani dan juga kehidupan jasmani. Kalau kita tidak mengajarkan anak-anak kita dari sejak dini dengan pendidikan rohani yang baik dan benar, maka bisa dipastikan mereka pun juga akan tidak bertumbuh dengan baik dan sehat. Kiranya pada kesempatan pagi ini
mari kita sama-sama punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kita juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan untuk membimbing, membina anak-anak kita, keluarga kita, Bapak Ibu jemaat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tuhan yang sehingga kelak nantinya ketika dimintai pertanggungjawaban kita semua telah siap di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk tidak menutupi segala kebobrokan, dosa, kemunafikan kami dengan kelakuan ibadah dan kerohanian yang palsu di hadapan Tuhan. Di hadapan hamba Tuhan, di hadapan sesama kami bisa menipu, tetapi kami tidak bisa menipu Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kami mohon bereskan karakter kami. Bereskan kehidupan kami yang tidak benar. Bereskan Tuhan setiap perbuatan dosa yang terus kami lakukan, dan itu justru membuat kami nyaman. Kiranya Tuhan terus menggelisahkan hati kami, sehingga kami memiliki rasa takut dan gentar yang besar akan Engkau Tuhan. Kami tidak mau hidup menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa saja. Kami mau bertindak dan berbuat demi kemuliaan Tuhan di waktu kami yang singkat di dunia ini Tuhan. Karena kelak kami akan hidup kekal dan menghadap penghakiman yang adil. Tuhan, tolonglah kami semua. Kami orang tua punya tanggung jawab kepada anak-anak kami. Tolong kami untuk mengajari anak-anak kami, memberikan contoh yang baik, benar, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami sebagai guru juga punya tanggung jawab di sekolah untuk mengajarkan anak-anak hal-hal yang baik dan benar. Kami sebagai rohaniawan juga punya tanggung jawab untuk membimbing jemaat yang ada Tuhan, untuk semakin hari semakin cinta Tuhan, dekat Tuhan, dan menyelesaikan setiap perbuatan dosa pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus telah mengingatkan kami, karena tidak mudah untuk kami berlaku adil di tengah masyarakat jika kami tidak bertumbuh secara baik dan benar dalam kerohanian kami. Tidak mudah kami melakukan dengan tulus ikhlas di tengah masyarakat jika kami tidak punya rasa takut akan Tuhan. Tidak mudah kami melakukan setiap tindakan kerja kami Tuhan jikalau kami tidak memiliki kehidupan rohani yang baik dan sehat. Karena jika demikian kami pasti akan mempermalukan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Mari Bapa di surga terus menyeleksi kami, terus mengoreksi kami, terus menegur kami Tuhan. Ketika kami salah, ketika kami menyimpang, bahkan ketika kami jauh daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat teguran Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami memberikan hati kami untuk mau dididik, dibina, dan diarahkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Bila firman Tuhan ini boleh menjadikan pedoman bagi kita sebagai orang tua, sebagai orang tua kita, sebagai nenek kakek di sekitar kehidupan keluarga kita, supaya kita dapat mendidik, mengajari anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya persilakan Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
Jerusalem Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sembah. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa sembah kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah Pencipta langit dan bumi, kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa untuk cinta kasih Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih karena Tuhan telah memanggil kami semua dari segala kesibukan dan rutinitas kami setiap hari Bapa. Dan dalam setiap kesibukan kami Engkau boleh memanggil kami, dan saat ini kami boleh berada bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh menenangkan hati dan pikiran kami untuk sejenak. Kami diisi oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan firman-Mu sudah lalu dari pendengaran kami saat ini Bapa, karena hamba-Mu telah berhenti untuk berkata-kata. Namun Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang Kau karuniakan dalam hidup kami. Roh Kudus itulah yang terus akan mengingatkan kepada kami semua untuk bagaimana kami boleh menjaga keseimbangan hidup kami antara jasmani dan rohani. Kami selalu selaras apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kerohanian kami, selaras dengan kehidupan kami di dalam alam nyata Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang sangat terbatas dan sangat lemah. Setiap kami yang ada Bapa, kami mohon kekuatan daripada Tuhan. Tolonglah kami Bapa, urapi setiap hati pikiran kami Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa dan bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak Tuhan, yang Tuhan berikan dalam setiap usaha dan kerja kami, apapun itu bentuknya Bapa. Bahkan juga dari berkat jasmani, bahkan berkat rohani yang kami rasakan dan kami terima dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan wasafat kami Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami saat ini menyatukan hati kami untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tetap mendoakan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, mulai dari pusat hingga ke pelosok desa, daerah, dusun, dimanapun berada Bapa, di seluruh pelosok negeri tanah air Indonesia ini. Kami berdoa Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran yang ada, lembaga-lembaga yang ada Tuhan, bahkan juga sampai ke tingkat-tingkat yang terendah di tingkat RT dan RW. Tuhan juga memberkati semua yang ada, sehingga Tuhan tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin negara ini Bapak. Ada terlalu banyak pertikaian, ada terlalu banyak hal yang terjadi di negara kami. Namun kami percaya bahwa Allah tidak mungkin, Allah terus melihat dan Allah terus bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapak yang ada dalam kerajaan sorga. Pada saat ini juga Bapak kami mau berdoa bagi desa kami Tuhan, desa Boro, dusun Gunung tempat ini. Setiap pemimpin yang ada tingkat RT dan RW juga Tuhan menolong dan memberkati setiap mereka yang sebagai pemimpin tempat ini untuk menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik. Kami juga tidak lupa berdoa akan forum komunikasi antar umat beragama yang ada di tempat ini. Biarlah forum ini bisa dapat berjalan dengan baik Tuhan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, sesuai dengan visi dan misi untuk dalam terbentuknya forum ini Bapak, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan itu menjawab setiap visi dan misi yang ada. Kami juga mau berdoa bagi setiap kami yang ada di
kami sendiri di tempat ini Bapak, sehingga satu dengan yang lain kami boleh saling memiliki rasa saling memiliki, saling mengasihi dan mencintai satu dengan yang lain sebagaimana Allah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa biar Tuhan terus memproses kami masing-masing di tempat ini Bapak. Kikis satu persatu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun jiwa-jiwa yang Tuhan inginkan berada dalam kondisi tersesat. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memakai anak-anak Tuhan untuk selalu menyampaikan kebenaran, sehingga setiap apa yang ada pada diri kami yang keliru, yang tidak benar di hadapan Tuhan, bahkan membawa jiwa kami, pikiran kami jauh daripada Tuhan dan tersesat, Tuhan menolong mengembalikan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Biar cara Tuhan sendiri untuk terus memproses dan membersihkan hati kami masing-masing, setiap kami yang ada di tempat ini, baik sebagai hamba Tuhan ataupun sebagai pengurus dan juga sebagai jemaat Tuhan, sehingga di tempat ini Tuhan, kehadiran kami boleh menjadi berkat, dan janganlah kami mempermalukan nama Tuhan oleh karena kehidupan kami sendiri yang seharusnya kami yang harus membantu orang lain, tetapi terkadang kami justru menjerumuskan orang lain, yang harusnya kami menyatakan kebenaran, tetapi justru kami seringkali menyembunyikan kebenaran itu. Tuhan tolong kami Bapa yang di surga pada saat ini juga Tuhan, bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan, kami mau mendoakan bagi jemaat Tuhan yang boleh menjumpai hari ulang tahunnya di minggu yang lalu, itu Ibu Ririn dan Bu Sunari. Terima kasih Tuhan untuk waktu tambahan 1 tahun lagi yang Tuhan percayakan kepada anak-anak Tuhan ini. Biarlah di dalam usia yang bertambah juga terus bertambah-tambah di dalam Tuhan. Segala apa yang ada di dalam kehidupannya Tuhan juga terus memberkati dan terus bertambah dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sehingga semakin dewasa di dalam iman dan percaya kepada Tuhan, bahkan juga terus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi anak-anak yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga mereka, ataupun juga contoh dan teladan bagi suami, menjadi istri-istri yang selalu mendukung akan suami, bahkan terus mendoakan suami-suami mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa bagi setiap pekerjaan yang kami lakukan Bapak. Mari memberkati sawah, ladang, ternak kami, barang dagangan kami, atau pekerjaan apapun itu Bapak. Mari Tuhan tumpangkan tangan-Mu ya Bapak yang berlubang paku itu, memberkati semua pekerjaan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan boleh Tuhan buat berhasil, dan ketika kami berhasil kami juga boleh terus meningkatkan rasa syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga pada saat ini Bapak mendoakan bagi calon pengurus yang akan dipilih nanti pada tahun 2023 sampai 2025, siapapun mereka Bapak yang akan pilih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan boleh menuntun dan menyertai mereka di dalam kehidupannya Bapak. Tuhan terus jamah hati dan pikiran, terus memperbarui hidup anak-anak Tuhan, semakin terus menyadari Tuhan bahwa ketika Tuhan sudah memilih untuk pelayan-pelayan Tuhan, maka sejatinya selalu menjadi contoh dan teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan segala keterbatasan dan kelemahan, namun mau memberi diri, sehingga biarlah Tuhan saja yang membentuk. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, bagi rencana untuk melaksanakan seminar tahun 2020 mendatang. Tuhan tolong Bapak sehingga seminar ini tidak hanya sekedar berlalu dan begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang datang Tuhan. Siapapun yang akan datang Tuhan memberkati dengan seminar yang ada, sehingga terus mengubahkan cara pandang hidup kami Bapak, karena cara pandang hidup kami terkadang membawa kami kepada jalan-jalan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih Bapak Surgawi, Bapak yang baik. Kami juga berdoa akan rencana daripada keluarga Bu Sulis, yaitu pada hari Senin mendatang Pak Joko yang akan ditindak karena sakit yang diderita. Tuhan, sebelum keluarga ini melangkahkan kaki untuk melakukan operasi yang ada Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan menolong, Tuhan mendahului keluarga ini, Tuhan campur tangan di dalam setiap perkara, setiap proses yang ada, tenaga medis yang akan menangani, bahkan obat-obatan yang akan dipakai, sinar laser pun yang
sehingga kami boleh bertelur kepada Tuhan dan kami tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, dan inilah hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami Bapa, masih banyak hal yang ingin kami naikkan kepadamu. Kami sangat menyadari Bapa ini adalah manusia yang sangat terbatas. Dan biarlah saat ini Bapa kami mohon kiranya Engkau mari memberkati setiap kami dengan masing-masing pergumulan kami. Kuatkan dan teguhkanlah iman dan percaya kami Bapa bahwa Engkau sungguh baik adanya di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah namamu Bapa. Mari mengampuni dosa dan kesalahan kami ya Bapa, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan nyata dalam perbuatan kami hari lepas hari. Doa kami ini kami naikkan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Juru Syafaat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita akan mengumpulkan persembahan. Terlebih dahulu marilah kita baca di dalam Mazmur 96 nomor 8 dan 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Untuk petugas kantor kolektor, Ibu Supini, dan untuk pujian persembahan kita memuji Tuhan, bawa persembahan. Marilah kita masuk di dalam doa persembahan dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Marsidi. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih jika pada pagi hari ini Kau perkenankan kami kembali untuk kami boleh datang memuji muliakan nama Engkau. Semua ini adalah pertolongan dan penyertaan ya Tuhan. Kami sudah mengawali puji-pujian kami, menaikkan doa kami, bahkan kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman. Biarlah pada saat ini firman boleh menjadi kekuatan iman kami dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami di setiap hari. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga mengucap syukur dan terima kasih Kau berkati
berkati kehidupan kami melalui berkat-berkat-Mu secara jasmani, dan pada pagi hari ini kami juga memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memberikan persembahan, bila persembahan yang kami bawa ini Tuhan berkati, Tuhan sucikan, sehingga berkat ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, jika sebentar kami tidak pulang ke rumah kami masing-masing, mari juga Engkau menyertai kami, perjalanan kami, hingga sampai di rumah nanti dalam keadaan selamat. Dan segala aktivitas kehidupan kami minggu ke depan ini, mari ya Tuhan, Engkau tetap mimpin dan berkati kami, sehingga apa yang jadi suatu pergumulan kebutuhan kami, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah semua doa kami yang jauh daripada sempurna. Semua kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah pada pagi hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup ibadah kita dengan mengangkat pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra, disambung doa berkat oleh hambanya dan warta jemaat oleh Bapak Sunardi. Sidang jemaat saya persilakan bangkit berdiri. Mari kita hadapkan wajah kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu jemaat semuanya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.